Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Setiadi selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini akan menyampaikan capaian kinerja tahun 2020 dan rencana kinerja tahun 2021 di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya ini melaksanakan visi misi, yaitu dengan visi Kota Tasikmalaya yang religius, maju dan madani, dengan misi yang diembannya itu yaitu 2 dari 5 misi yang ada. Yang pertama yaitu misi yang kedua, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat, dan yang kedua yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya ini mengenai capaian kinerja tahun 2020. Ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu terwujudnya ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal dengan indikator kinerjanya skor pola pangan harapan. Targetnya ini 83 skornya. Alhamdulillah realisasinya adalah kita bisa mencapai 91,6 skornya itu, atau persennya adalah 110,36. Kemudian yang kedua, indikator kinerja skor pola pangan harapan dengan atau PPH ketersediaan ini targetnya 89, alhamdulillah realisasinya naik menjadi 91,4 atau 102,69%. Kemudian pada tujuan yang nomor 2, meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan dengan indikatornya yaitu capaian produksi pertanian dan perikanan. Targetnya yaitu 95.000 ton, realisasinya alhamdulillah mencapai 100.517 ton atau ini 105,8%. Ini sumber data dari statistik tahun 2020. Kemudian yang ketiga, yaitu tujuannya meningkatnya penanganan masyarakat miskin sektor pertanian dan perikanan dengan indikatornya yaitu jumlah RTS miskin yang mendapatkan program P3K. Ini targetnya 300 orang. Pada kesempatan ini baru mencapai 206 atau baru mencapai 68,66. Nanti kita akan jelaskan. Jadi kenapa baru mencapai 68,66. Kemudian yang keempat, tujuannya yaitu meningkatnya pengembangan berusaha bagi masyarakat sektor pertanian dan perikanan, yaitu indikatornya jumlah wirausaha baru sektor pertanian dan perikanan itu ini targetnya 0. Ya jelas realisasinya juga 0 karena adanya revisi target, karena adanya revisi anggaran. Kemudian yang terakhir yaitu penjabaran dari misi yang kelima dengan tujuan meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan. Indikatornya capaian IKM perangkat daerahnya itu targetnya 82. Alhamdulillah ini realisasinya naik sedikit 82,05 poin. Kemudian untuk sakit targetnya ini adalah 75 atau dengan targetnya BB, kategori BB. Alhamdulillah walaupun masih di dalam kategori BB, tetapi realisasinya sudah mencapai 77,83. Jadi naik. Kemudian mengenai tingkat maturitas SPIP ini targetnya di level 2. Realisasinya masih di level 2, akan tetapi ini penilaian dari inspektorat kita naik mencapai 2,87. Mudah-mudahan saja ini di tahun 2021 nanti mudah-mudahan ini penilaian inspektorat ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, ini mengenai perhitungan capaian skor PPH. Tadi di awal sudah dijelaskan, yaitu mengenai skor PPH konsumsi. Kita targetnya adalah 83, ini realisasinya adalah 91,6. Nah ini targetnya ini 83, ini skor PPH-nya mencapai 91,6. Ini sumbernya dari dokumen penyusunan neraca bahan makanan. Kemudian yang kedua, skor PPH ketersediaan tadi juga sudah disampaikan bahwa
Target realisasi ini 89, alhamdulillah realisasinya 91,4. Insya Allah mudah-mudahan ini kita akan mencapai skor PPH yang ideal dengan gap-gap kekurangannya ini nanti kita akan perbaiki. Kemudian mengenai perhitungan capaian angka produksi pertanian dan perikanan, indikator di RPJMD ini adalah targetnya adalah 0,05. Realisasinya kita alhamdulillah naik menjadi 0,19. Dan pada indikator Renstra ada 4 bidang seperti yang tadi disampaikan. Bidang yang pertama adalah tanaman pangan. Ini target produksi di tahun 2020 itu mencapai 9.800 ton. Realisasinya ini mencapai 71.518 ton atau 102,5%. Yang kedua, hortikultur dan perkebunan ini kita mencapai sampai peningkatannya adalah sampai 129,8%. Kemudian untuk peternakan ini alhamdulillah realisasinya mencapai 10.614 ton dari 8.800 atau mencapai 120,6%. Kemudian di bidang perikanan ini target produksinya 9.900, realisasi produksinya tahun 2020 itu mencapai 9.951 ton, 41 atau 100,5%. Nah, selanjutnya rekapitulasi, kalau kita melihat target produksi dari keempat bidang ini itu mencapai targetnya adalah 95.000. Akan tetapi realisasinya mencapai 100.517 ton atau lebih dari 100% atau 105,8%. Selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan mengenai perhitungan target dan capaian program UB. Nah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selama 5 tahun itu mendapatkan beban untuk mencetak 1.500 PUB atau 300 PUB per tahun. Kalau kita melihat di tahun 2018-2019 ini terpenuhi, akan tetapi tahun 2020 dan 2021 ini adalah kita tidak melaksanakan program PUB karena adanya refocusing, ya. Kita tidak melaksanakan target ini refocusing karena ada yaitu pandemi corona, sehingga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Sehingga kami kalau melihat dari jumlah akhir ini dari target 1.500 ini baru terpenuhi 489 realisasinya itu. Nah, jadi sisa target yang harus kami penuhi sebanyak 1.011 WUB yang harus kami cetak. Akan dibagi menjadi di tahun 2021 sebanyak 450 dan tahun 2022 561. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai perhitungan target dan capaian program penanggulangan kemiskinan, ya. Target kita ini 600 orang per tahun. Ini merupakan target di RPJMD, ya. Kalau kita melihat di sini bahwa jumlah akhirnya, nah saya langsung ke sini bahwa target kita ini adalah 1.500. Ini baru terrealisasi 968 atau baru terrealisasi di tahun 2018 sebanyak 410, 2019 352 dan di 2020 206. Nah, sisa targetnya 532 kami akan penuhi yaitu di tahun 2021 dan tahun 2022, yaitu 2021 sebanyak 300, tahun 2022 pun sebanyak 300, walaupun di sini targetnya ada sebanyak 532. Nah, ini adalah kami tampilkan pula yaitu mengenai capaian nilai sakit dari dinas kami, yaitu perkembangannya ini tahun 2018 kita nilainya B dengan skornya 66,82. Kemudian tahun 2019 ini kategorinya alhamdulillah naik menjadi BB dengan skornya 76,88, dan tahun 2020 kita masih skornya BB, tetapi skor kategorinya BB
Alhamdulillah skornya naik menjadi 77,83. Kemudian ini kami tampilkan ini hasil survei kepuasan masyarakat di tahun 2020. Selanjutnya bagaimana mengenai rencana kerja dinas di tahun 2021. Selanjutnya ini kita rencana kerja tahun 2021, sasarannya yaitu meningkatnya ketersediaan dan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Ini target kita adalah 90. Ya. Kemudian yang kedua, skor pola pangan harapan. Ini target kita di tahun 2021 ini adalah 84 skornya. Kemudian untuk yang kedua, sasaran yang kedua yaitu meningkatnya produksi pertanian dan perikanan dengan indikatornya capaian produksi pertanian dan perikanan. Ini target kita 96.000 ton yang terdiri dari tanaman pangan 70.000 ton, hortikultur dan perkebunan 7.000 ton, peternakan 9.000 ton, dan perikanan 10.000 ton. Selanjutnya yaitu sasaran yang ketiga yaitu meningkatnya masyarakat miskin sektor pertanian dan perikanan dengan indikator kinerjanya jumlah RTS miskin yang mendapatkan program P3K yaitu targetnya adalah 300 dengan pengaturan pembagian di bidang tanaman pangan 75 orang, di hortikultur dan perkebunan 75 orang, di peternakan 75 orang, dan di perikanan 75 orang. Kemudian di sasaran yang keempat yaitu dengan indikator jumlah wirausaha baru sektor pertanian perikanan, ini target kinerjanya 450. Ini target murninya yaitu, nah seperti tadi ini juga kita membayar hutang yang perlu diselesaikan, di mana target murni tahun 2021 ini sebanyak 300 orang, ditambah 50% dari hutang target 2020 sebanyak 150 orang, sehingga tanaman pangan menjadi 75 orang, hortikultur dan perkebunan 150 orang, dan peternakan 75 orang, serta yang terakhir perikanan 150 orang. Kemudian di sasaran yang terakhir yaitu upaya meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kita untuk capaian IKM, indeks kepuasan masyarakat, ini target kinerjanya adalah di skor 82 dengan kategori baik, dan capaian nilai akuntabilitas kinerja yaitu di kategori BB dengan. Nah selanjutnya yaitu ada 6 yang menjadi isu strategis. Yang pertama, salah satu contohnya yaitu mengenai kemandirian pangan. Yaitu kita tantangannya apa atau permasalahannya apa? Kita masih ketergantungan penyediaan pangan berasal dari luar daerah, dan ini masalah pertambahan penduduk. Seperti contohnya ketergantungan penyediaan pangan dari luar daerah. Saya ambil contoh yaitu mengenai telur. Kita masih telur itu tergantung dari Blitar, ya, walaupun sebagian dari disediakan dari pangan lokal kita, dari telur-telur lokal. Yang kedua yaitu belum optimalnya produksi pertanian, yaitu yang menjadi permasalahannya itu kita ini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga mengenai sumber daya manusianya, kita masih SDM-nya masih rendah, dan ini perlunya regenerasi para petani. Ya, maklum para petani kita sudah pada tua. Kemudian yang keempat yaitu pemasaran produk pertanian. Kita masih belum optimalnya pemasaran produk pertanian. Kemudian yang menjadi concern kita juga yaitu perihal alih fungsi lahan pertanian, belum adanya regulasi. Akan tetapi pada kesempatan ini kita sedang melakukan penyusunan perda mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Dan yang terakhir ini yang tidak bisa kita hindari, selalu terjadi perubahan iklim global. Ini yang menjadi permasalahannya ini mengenai cuaca yang ekstrim yang tidak dapat kita prediksi. Selanjutnya kami memiliki strategi yaitu dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi goalnya ini adalah bagaimana kita upaya meningkatkan kesejahteraan para petani, yaitu melalui percepatan visi dan
harapannya adalah terjadinya percepatan visi dan misi Kota Tasikmalaya. Ini dilaksanakan yaitu melalui melalui 4 hal. Yang pertama yaitu fokus di sarana prasarana pertanian, ya. Kemudian di sistem pengelolaan. Ini tujuannya apa? Ini harapannya upaya untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produksi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan dan penyuluh pertanian. Ini adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan SDM. Nah, ini sebagai upaya perwujudan tata kelola dari aparatur kita. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana upaya memfasilitasi bagi pelaku pertanian adalah dalam upaya agar para petani atau fokusnya kepada para petani dan peternak, terutama di buruh tani, petani besar dan petani kecil. Nah, salah satu contohnya ini fokus di sarana pertanian ini bagaimana kita segera untuk mewujudkan kawasan LP2P. Yang kedua yaitu bagaimana upayanya memanfaatkan lahan kosong dan kering. Bagaimana ini optimalisasi irigasi dan jalan pertanian. Bagaimana optimalisasi peralatan pertanian, sentra-sentra produksi dan usaha kita optimalkan, serta depo, outlet, pasar-pasar yang ada di kami itu kita optimalkan. Ini. Kemudian yang kedua, bagaimana di sistem pengelolaan kita fokus intensifikasi dan diversifikasi pertanian, penanganan produk dan mitigasi, kemudian pengembangan minapolitan, dan mau tidak mau pada saat ini pengelolaan berbasis teknologi itu harus kita upayakan. Dan yang berikutnya ini adalah dalam perwujudan tata kelola aparatur, peningkatan SDM dari mulai diklat, mendorong kepada para karyawan kita ini yang D3 supaya melanjutkan ke S1, S1 ke S2, kemudian S2 ke S3, dan juga ini kita memperhatikan dengan karir dan kesejahteraan. Selain daripada itu, ada beberapa inovasi yang dikembangkan. Yang pertama, ada inovasi yang dikembangkan ini pada kegiatan pelayanan internal, yaitu ada yang disebut dengan SIKEPAN, yaitu sistem informasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Nah, ini ada di bagian kepegawaian. Kemudian yang kedua, pada saat kita berbicara mengenai pelaporan hasil pertanian, kita memiliki juga apa yang disebut dengan SIPA, yaitu Sistem Pertanian Kota Tasikmalaya. Dan yang di pelayanan eksternal kita memiliki 3, yaitu yang pertama yaitu mengenai pajale, yaitu padi, jagung dan kedelai ini, ya. Kemudian juga ada yaitu inovasi yang dikembangkan itu AUTP atau usaha tani, asuransi usaha tani dan peternakan. Kemudian juga yang berikutnya yang terakhir yaitu kita juga mengembangkan pelayanan pusat kesehatan hewan secara online. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir itu yang perlu kami sampaikan, yaitu mengenai capaian kinerja di tahun 2020 dan rencana kinerja di tahun 2021. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dijadikan sebagai bahan seperlunya. Target kinerja saya mendukung terhadap pencapaian RPJMD Kota Tasikmalaya. Saya ASN Pemerintah Kota Tasikmalaya siap berkinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.